Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Eva Kristina mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Hagai pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop kemegahan bait suci yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Hagai pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-10 ini, kita melihat bahwa umat Tuhan telah diajak kembali untuk membangun bait suci yang baru. Hal itu telah disampaikan melalui hamba Tuhan, yaitu Hagai. Namun dalam perjalanan mereka membangun bait suci yang baru itu, rupanya mereka seperti orang-orang yang kehilangan semangat karena mereka berpikir akankah bait suci yang baru yang mereka bangun ini semegah bait suci lama yang telah dibangun oleh Raja Salomo. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang keempat. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya yang telah dipercayakannya untuk membangun bait suci yang baru itu dan semangat mereka menjadi lesu. Tuhan mendorong mereka untuk tetap bertekun dalam pekerjaan mereka. Memang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada banyak hal yang membuat kita menjadi putus asa dan berhenti di tengah jalan dalam melakukan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Mungkin karena kita kehilangan semangat, mungkin karena kita mendapatkan kritik dari beberapa orang, mungkin juga karena harapan kita yang salah. Melalui firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan mengerti dan peduli dengan keputusasaan yang kita alami atau ketika kita mulai hilang semangat menekuni pekerjaan kita. Tuhan sama sekali tidak mengabaikan kenyataan keadaan kita. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan, kuatkan hatimu. Dan Ia mendorong kita untuk terus bekerja dan janjinya adalah Ia menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa ketika kita putus asa dan berhenti karena kita sebenarnya sedang mengganti fokus kita. Kita fokus kepada hal-hal yang tampak di depan mata dan kita tidak fokus kepada Tuhan, sehingga segalanya menjadi sulit bagi kita. Nah, oleh sebab itu mari kita mengganti fokus kita kepada Tuhan saja. Jadikan Dia sebagai sumber kuat kita, sehingga meskipun kita merasa lelah, kita boleh istirahat sebentar, tetapi jangan sampai kita berhenti dan lanjutkan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita menjadi pribadi yang kuat, karena kekuatan kita sendiri itu ditopang oleh Tuhan, dan kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk sanggup melakukan segala pekerjaan yang telah diberikannya kepada kita. Karena itu, jadilah kuat dan teruslah bekerja sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami, yang kembali menguatkan kami. Sungguh seringkali kami mengalami keputusasaan dalam melakukan pekerjaan kami, karena begitu banyak tantangan, tapi firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap terus memusatkan perhatian kami kepada Tuhan,
karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, apalagi jika yang kami kerjakan itu semua untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat GKI Berengkasih. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan di sana, limpahi kasih Tuhan. Jadikanlah kami sebagai suatu jemaat yang saling mengasihi, mendukung, menguatkan, mendorong satu dengan yang lain untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami setiap pelayan Tuhan, agar kami dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Secara khusus kami di jemaat lingkungan atau kami yang tergabung dalam resort GKI Pulang Pisau ini, biarlah kami semua mendapat berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.